Mari kita satu dalam doa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Allah, di dalam nama Yesus. Di hari yang berbahagia, hari Natal yang kudus, hari Natal Yesus Kristus, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati, mengucap syukur untuk kasih dan anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Walaupun masih dalam masa pandemi COVID-19, tapi kami tetap mengucap syukur Tuhan dengan apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan kami hari lepas hari sampai pada saat ini. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami duduk diam Tuhan, menikmati karya Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini, di mana kami Tuhan ada di rumah masing-masing. Kami akan melakukan ibadah Natal 25 Desember 2020. Kasih setia Tuhan sungguh kami rasakan. Kami kuat, kami sehat karena ada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan walaupun kami Tuhan beribadah di rumah masing-masing, tapi tidak mengurangi kebahagiaan kami di dalam melakukan ibadah pada pagi hari ini. Tuhan berkati kami semua, seluruh pelayan-pelayan yang Tuhan percayakan untuk melayani di pagi hari yang indah ini. Begitu juga dengan semua jemaat yang hadir. Terima kasih Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Ya Allah yang maha baik, di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan kuduskan kami semua sehingga kami layak Tuhan untuk menikmati ibadah pada pagi hari ini. Semua perangkat yang kami pakai Tuhan dikuduskan di dalam nama Yesus. Semua sarana dan prasarana yang menunjang jalannya ibadah pada pagi hari ini dikuduskan di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak ya Bapak, Ibu Pendeta Irene yang akan menjadi berkat pada pagi hari ini di dalam pemberitaan firman. Tuhan berkati sehingga di saat firman disampaikan, sungguh-sungguh kami merasakan bahwa hadirat Tuhan kami rasakan, dan kami mengucap syukur Tuhan untuk semua karya Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Terima kasih banyak ya Bapak. Terima kasih untuk semua rekaman yang sudah kami lakukan beberapa hari yang lalu. Biarlah Tuhan semua itu boleh jadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami naikkan doa ini kepadamu. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang dan selamat berhimpun kembali di hari Natal Kristus 25 Desember 2020. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Pendeta Irene Monalisa Tetelepta. Jemaat yang berbahagia, kita akan mulai ibadah ini. Berita kesukaan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kitab Yesaya pasal 9 ayat 5. Dia telah datang ke dalam dunia untuk memberikan keselamatan. Marilah kita bergembira dan sambutlah Rajamu. Jemaat yang berbahagia, mari kita berdiri dan menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Keesaan 179, bait 1 dan 2, Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun.
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam peringatan Natal Kristus ini, marilah kita mengaku bersama bahwa pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah mengutus anaknya yang tunggal bagi kita. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus turun atas saudara sekalian. Nats pembimbing pada hari Natal Kristus pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 2 ayat 6 yang demikian firman Tuhan. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Jemaat kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Keesaan 184, bait 1 dan 3, Kau Yesus Raja Maha Kaya. Kau Yesus Raja Maha Kaya, Kau jadi miskin bagiku. Taklamulah alungan saja, kandang rendah istanamu. Kau Yesus Raja Maha Kaya, Kau jadi miskin bagiku. Kau surya kasih maha tinggi, Kau juru selamatku sembah. Immanuel, hatiku ini buatlah suci berserah. Kau surya kasih maha tinggi, Kau juru selamatku sembah. Pengakuan dosa. Saudara-saudara yang kekasih, dalam peringatan hari Natal Kristus ini, marilah kita memeriksa diri kita di hadapan firman-Nya. Sudahkah kita meneladani karakter Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita? Menyadari akan keberadaan kita yang penuh dengan dosa di hadapan Allah, maka marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita secara pribadi di hadapan-Nya. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami tunduk di hadapan-Mu, ya Bapa sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepadamu. Kami hidup di dalam kegelapan. Kami berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, karena seringkali kami menggerutu dalam bicara kami, dan keangkuhan dalam hati, dan ketidakjelasan, dan kemunafikan dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami, agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Amin. Bagi saudara-saudara jemaat yang mengaku dosa di hadapan Allah, maka pengampunan Allah sediakan bagi kita. Sebab Ia sendiri berfirman dalam Yohanes 1 ayat 9-12, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya,
tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada pemilik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Siapa gerangan sang raja yang telah lahir, ikut petunjuk para malaikat, lekaslah cari sang bayi di galungan, dibungkus lapin, mari melihat, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Bayi yang kudus, engkaulah Raja damai, benci kau ubah menjadi kasih, yang bermusuhan menjadi bersahabat, yang putus asa berpengharapan. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Umat yang menerima anugerah Allah. Saudara-saudara jemaat, pengakuan kita dan pengampunan dari Allah mensyaratkan relasi hidup yang baru dengan Allah dan sesama. Marilah kita mendengarkan dan melakukan petunjuk hidup baru yang Tuhan sabdakan kepada kita, yang terambil dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34, yang demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kiranya Roh Kudus memampukan kita melaksanakan petunjuk hidup baru dalam kehidupan kita bagi kemuliaan Allah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan seluruh gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama dalam peristiwa Natal ini dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, daripada kidung malaikat bergema.
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal yang memelihara dan menjaga kehidupan kami. Kami bersyukur ketika pagi hari yang indah ini kami boleh Tuhan perkenankan untuk bersama-sama ada dalam persekutuan anak-anak Tuhan. Kami beribadah secara online merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya ini waktu Tuhan yang terbaik bagi kami untuk kami mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu. Terangilah hati dan batin kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus ya Bapa, agar kami tidak hanya mendengar dan mengerti dengan baik, tapi terlebih daripada itu kami boleh menjadi pelaku firman yang setia. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Injil Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12 dengan judul perikop orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam-imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GKO Bintaro Jaya yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali merayakan hari Natal, dan ini perayaan Natal yang kesekian kali sudah kita lakukan. Bedanya kalau tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun kemarin, kita disibukkan dengan kemeriahan perayaan Natal di gereja. Tahun ini kita harus melakukannya dari rumah kita masing-masing, dan ibadah juga masih kita lakukan secara online. Puji nama Tuhan ya. Tema ibadah Natal kita hari ini adalah pelayanan yang terbaik. Kita belajar dari kehidupan orang-orang Majus, bagaimana respon mereka ketika mereka berjumpa dengan Yesus yang mereka kenal sebagai Raja orang Yahudi yang baru saja dilahirkan. Bapak Ibu Saudara, hal yang menarik yang bisa kita lihat dari cerita para Majus ini adalah mereka adalah orang-orang yang berasal dari timur. Beberapa penafsir Alkitab menduga bahwa orang-orang Majus ini berasal dari kerajaan Babilonia atau juga dari kerajaan Persia.
karena dua kerajaan ini memang ahli dalam masalah perbintangan. Artinya orang-orang Majus ini adalah para astrolog yang menentukan arti bintang-bintang di langit, ya, ahli perbintangan. Dengan kata lain, mereka ini bukan orang Yahudi, ya. Mereka bukan orang yang sedang menantikan kedatangan Sang Mesias Raja Yahudi yang akan dipercaya akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, ya. Mereka adalah orang yang datang jauh-jauh dari timur hanya untuk menyembah Yesus. Nah, kita tahu bersama bahwa latar belakang kehidupan ataupun profesi daripada orang-orang Majus, para ahli perbintangan ini, itu tidak sejalan dengan ajaran iman Kristen atau ajaran kekristenan. Karena kita orang Kristen tidak boleh percaya pada ramalan bintang. Kita hanya percaya pada apa yang menjadi kehendak dan ketetapan Tuhan bagi kehidupan kita. Namun meskipun orang-orang ini dengan profesi yang tidak sejalan dengan ajaran kekristenan, tetapi kita melihat kepada orang-orang yang seperti inilah Allah menyatakan karyanya kepada dunia dari sudut pandang mereka. Artinya saudara, Allah menggunakan cara pandang keyakinan orang-orang Majus untuk mengarahkan mereka kepada kebenaran yang sejati. Dan saya percaya saudara, kisah para Majus yang dituliskan dalam Injil Matius ini hendak memberitakan kepada kita bahwa Yesus datang ke dunia ini bukan hanya untuk sebagian orang, bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang. Siapapun dia, tidak ada yang bisa menghalangi kalau Tuhan sudah punya rencana untuk menyelamatkan kehidupan mereka. Dan mari kita lihat saudara, apa yang dilakukan oleh orang-orang Majus atau para ahli perbintangan ini, seperti yang kita telah baca dalam perikop pembacaan kita tadi. Kalau dalam ayat yang ke-11 tadi dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara, dari ayat ini kita bisa melihat ada 3 hal yang dilakukan yang menjadi respon para Majus ketika mereka berjumpa dengan Yesus. Dan hal pertama yang mereka lakukan adalah mereka sujud di hadapan Yesus. Saudara, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, ya, kata sujud menyembah itu 2 kata yang digabungkan. Padahal kalau dalam bahasa aslinya itu 2 kata yang berbeda, sujud dan menyembah. Hal pertama yang dilakukan oleh orang Majus ketika berjumpa dengan Yesus adalah mereka sujud. Dan kata sujud di sini mengandung pengertian turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Atau kita kenal dengan istilah mereka tersungkur di depan Yesus. Saudara, tersungkur, sujud itu mengandung pengertian orang yang memberi penghormatan, di mana dia siap kehilangan otoritas, dia siap kehilangan kekuasaan, kehormatan pada dirinya sendiri. Dan orang yang sujud adalah, kalau dalam bahasa iman atau bahasa lain kita katakan, itu seperti orang yang dikatakan menyangkal diri atau yang merendahkan diri. Dan ini dilakukan oleh orang Majus di hadapan Yesus. Saudara, orang Majus sekali lagi, mereka bukan orang Yahudi, ya. Mereka bukan orang-orang yang sedang menantikan kedatangan Sang Mesias, Raja orang Yahudi. Tetapi waktu mereka berjumpa dengan Yesus, mereka melakukan sujud di hadapan Yesus. Pertanyaannya, kenapa dengan begitu mudah mereka melakukan hal itu? Bukankah sujud itu artinya kita merendahkan diri, ya, di hadapan orang lain yang itu dianggap sebagai seseorang yang punya kehormatan atau yang disebut sebagai raja? Orang Majus bisa melakukan hal itu karena di dalam melalui bidang pengetahuan mereka mengenal bahwa Yesus adalah seorang raja yang baru dilahirkan. Saudara,
bagian ini mengajarkan setiap kita, ya, mengajak kita untuk berada dalam sebuah refleksi bersama. Bagaimana dengan kita sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus? Adakah kita pun seperti seorang Majus yang melakukan pelayanan yang terbaik, yaitu sujud di hadapan Allah? Sujud di sini tidak bicara tentang ritual ibadah yang kita lakukan. Setiap kali berdoa kita harus tersungkur atau kita harus melakukan satu gaya doa yang itu menunjukkan bahwa kita sedang sujud di hadapan Tuhan. Sujud di sini tidak bicara tentang bagian ritual, tetapi sebuah sikap hati di mana kita mau merendahkan diri, menyangkal diri setiap saat di hadapan Allah yang kita sembah sebagai penguasa tunggal atas seluruh kehidupan kita. Saudara, Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Orang yang sujud atau orang yang menyangkal diri, yang merendahkan diri, tentunya itu akan tercermin di dalam gaya hidupnya sehari-hari. Dia tidak akan jatuh dalam dosa keserakahan, kesombongan, mencari pemujaan bagi diri sendiri, dan mengabaikan keberadaan Tuhan. Sebaliknya, orang yang punya gaya hidup sujud di hadapan Allah, dia akan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena dia menyadari bahwa dia tidak dapat hidup tanpa pertolongan Tuhan. Hal kedua yang dilakukan oleh para Majus adalah mereka menyembah. Ya. Saudara, kata menyembah di sini dalam bahasa aslinya itu berarti berlutut, menyentuh tanah dengan dahi, ya, sebagai ekspresi dari sebuah penghormatan yang sangat mendalam. Ini dilakukan oleh orang Majus kepada Yesus, dan kita bisa bayangkan, saudara, orang Majus ini ya bukan orang biasa lah. Mereka dikenal sebagai ahli perbintangan, mereka dihormati, mereka punya segudang ilmu dan penghargaan, dan mereka juga punya kekayaan. Artinya mereka punya harkat, martabat, derajat yang saat itu cukup tinggi di mata orang lain, atau cukup tinggi di mata banyak orang. Dan salah satu bukti bahwa orang Majus ini bukan orang-orang biasa adalah mereka bisa punya akses untuk bertemu dengan Raja Herodes. Artinya mereka cukup terhormat untuk melakukan hal itu. Namun meskipun mereka punya segudang hal yang membawa mereka kepada penghormatan yang dilakukan oleh dunia, tapi dikatakan ketika mereka berjumpa dengan Yesus, yang mereka lakukan adalah mereka menyembah, berlutut dengan dahi sampai ke tanah. Penghormatan terdalam mereka lakukan kepada Yesus yang mereka percaya sebagai Raja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang bisa kita dapatkan, kita refleksikan, kita pelajari dari bagian ini? Ya, kita belajar bahwa siapapun kita, ya, apapun profesi kita, apakah kita menempati kedudukan terhormat di dalam masyarakat? Ataukah kita adalah pemimpin di organisasi kita atau di tempat pekerjaan kita? Atau kita adalah orang yang dihormati karena apa yang kita miliki? Karena jabatan kita, harta kekayaan kita? Apapun latar belakang kehidupan kita yang menurut dunia itu berharga, ketika kita datang kepada Yesus, maka orang yang hidup di dalam iman kepada Kristus, dia akan melakukan pelayanan yang terbaik ini, menyembah Tuhan. Segala kehormatan yang kita miliki, kita letakkan di bawah, karena hanya Yesuslah yang patut kita agungkan dan kita muliakan. Karena dia adalah Allah, Tuhan, penguasa satu-satunya di dalam seluruh keberadaan hidup kita. Sudahkah kita ada dalam gaya hidup menyembah Allah? Saudara, hal ketiga yang dilakukan oleh para Majus ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka tidak hanya sujud, mereka tidak hanya menyembah, tapi ayat 11 tadi katakan, mereka juga mempersembahkan, memberikan apa yang terbaik
dari hidup mereka kepada Kristus. Dikatakan mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, dan persembahan itu adalah emas, kemenyan, dan mur. Saudara, 3 benda ini melambangkan sesuatu yang bersifat mulia, sesuatu yang bernilai mahal dalam kehidupan mereka saat itu. Artinya, apa yang mereka rasa berharga, apa yang begitu mulia yang mereka miliki, mereka persembahkan itu kepada Yesus. Inilah pelayanan terbaik yang dilakukan oleh orang Majus. Dan bagian ketiga ini juga membawa kita kepada sebuah refleksi di hari Natal ini. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita berikan kepada Tuhan? Apa yang sudah kita persembahkan kepada Dia? Apakah yang kita persembahkan adalah hal yang terbaik, hal yang termulia dari hidup kita? Apakah kita berpikir waktu saya sudah mempersembahkan harta kekayaan saya itu bagian pelayanan terbaik? Ataukah kita berpikir saya persembahkan kemampuan saya, kepintaran saya itu cukup bagi saya untuk mengatakan bahwa saya sudah melakukan pelayanan yang terbaik kepada Tuhan? Saudaraku, firman Tuhan katakan, tidak ada hal yang lebih berharga yang bisa kita berikan kepada Tuhan selain kita mempersembahkan seluruh hidup ini menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Pelayanan terbaik kita adalah memberi diri kita yang berharga di mata Tuhan ini, untuk Tuhan pakai menjadi alat di tengah-tengah dunia ini. Siapapun kita, apapun profesi kita, ya, lakukan semua yang kita lakukan itu seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Karena itulah bagian yang Tuhan inginkan kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Sehingga melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Itulah pelayanan terbaik yang bisa kita berikan. Martin Luther King pernah berkata, saudara, bila seseorang dia punya tugas sebagai penyapu jalan, maka lakukanlah tugas itu seperti seorang Michelangelo yang melukis. Atau lakukanlah tugas itu seperti seorang Beethoven yang sedang menciptakan musiknya. Artinya, bila seseorang bertugas sebagai penyapu jalan sekalipun, lakukanlah itu dengan sebaik-baiknya, sehingga surga dan dunia boleh berkata, ini seorang penyapu jalan yang besar, yang melakukan pekerjaannya dengan baik. Artinya, hal ini mau katakan kepada kita, apapun profesi kita, apapun tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kita, lakukan itu dengan sebaik mungkin. Sehingga ketika apapun yang kita lakukan, baik dalam pelayanan kita maupun dalam pelayanan yang kita lakukan dalam dunia sekuler, nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melakukan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Kita sujud menyembah Tuhan dan memberikan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Selamat merayakan Natal Kristus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa hidup kami berharga di hadapan Tuhan, dan Tuhan menginginkan kami memberikan yang terbaik, yaitu hidup kami menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, sehingga melalui hidup kami Tuhan dipermuliakan. Melalui kehidupan kami orang mengenal kasih Tuhan, dan apa yang kami lakukan biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan meteraikan berita sukacita Natal ini dalam hati kami, agar kami boleh bertumbuh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Surga manohobus
jolong Tuhanku, boleh depan hatu tubuh di Yesus, boleh olok kondoh ehem dan nauli, rodo ibadah siap surga manobus, joman nadi padosa oni, boleh ende ona, tak puji-puji Yesus itu leta sombata bersama magoana, boleh ende ona, tak puji-puji Yesus itu leta sombata bersama magoana. Haleluya, amin, amin. Haleluya, amin, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyatukan hati kita dan kita menghampiri Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan Roh Kudus yang kami imani menyertai kehidupan kami bersyukur di hari yang penuh sukacita, di mana kami boleh kembali merayakan Natal Kristus, hari kelahiran Yesus ke dunia yang memberikan jaminan keselamatan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar, yang mengajarkan kami bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kami sujud, menyembah Engkau, dan mempersembahkan segala yang terbaik dari hidup kami kepada Tuhan. Bapa, ampunilah kami kalau sepanjang kami menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, kami sering memusatkan seluruh hidup kami pada apa yang menjadi kehendak dan keinginan kami. Dan seringkali itu mengarahkan kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Dan kami melupakan Tuhan dalam hidup ini. Ampunilah kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang merupakan berita sukacita Natal hari ini menguatkan kami sekaligus meneguhkan kami untuk kami boleh hidup sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, yang boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Terima kasih ya Tuhan. Di hari Natal yang indah ini kami mau berdoa kepada semua orang yang kami kasihi, baik keluarga kami yang jauh maupun yang dekat. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih terus bergumul dengan kelemahan tubuh jasmani mereka, bergumul dengan sakit penyakit, baik yang terbaring lemah di rumah maupun yang terbaring dalam perawatan di rumah sakit. Mereka yang harus juga menjalani isolasi mandiri, baik di rumah maupun rumah sakit. Mereka yang tidak dapat merayakan Natal bersama dengan keluarga. Ya Allah, Engkaulah penolong dan penghibur dalam kehidupan mereka. Meskipun tubuh jasmani ini lemah, biarlah iman dan pengharapan kami kepada Tuhan tetap terpelihara dan dikuatkan melalui segala pergumulan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang ketika hari ini merayakan Natal, mereka masih terus bergumul dengan persoalan-persoalan dalam kehidupan rumah tangga. Baik persoalan ekonomi, saudara-saudara kami yang harus kehilangan pekerjaan di masa pandemi ini. Usaha yang tidak dapat berjalan dengan maksimal. Kami percaya sungguh ya Tuhan, apapun yang terjadi, hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Mari Bapa, Engkaulah Allah sumber berkat. Biarlah dalam pergumulan ini kami tetap percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, dan Engkau Allah yang sanggup memenuhi segala kebutuhan kami semua. Juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sampai dengan perayaan Natal tahun ini masih bergumul dengan persoalan ataupun konflik yang terjadi antar anggota keluarga, baik antara suami, istri, orang tua, anak, mertua, menantu, ataupun antara saudara bersaudara. Biarlah ya Tuhan Natal tahun ini menjadi momentum bagi terjadinya pemulihan atas segala keretakan hubungan yang ada. Karena kami tahu Yesus hadir membawa damai. Dan biarlah damai Natal itu menjadi bagian dari kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang merayakan Natal tahun ini dengan segala kesedihan yang mendalam. Karena mereka harus kehilangan orang-orang yang dikasihi dan dicintai. Engkau Allah yang sanggup menghibur, menguatkan mereka yang berduka.
dan biarlah firman Tuhan menguatkan kehidupan mereka. Kami juga tetap mendoakan kehidupan bangsa dan negara kami. Dengan situasi pandemi yang masih kami hadapi sampai hari ini, Engkaulah Tuhan yang sanggup memulihkan negeri ini. Bahkan dalam kehidupan dunia ini ya Allah, biarlah hikmat yang daripada Tuhan menaungi kehidupan anak-anak-Mu, bahkan pemerintah kami, sehingga apapun yang menjadi kebijakan mereka, biarlah semuanya untuk pemulihan bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Allah atas segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami mohon pengampunan atas segala salah dan dosa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami sampai dengan hari ini. Terangilah hati batin kami ya Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dan firman-Mu biarlah itu boleh tertanam di dalam hati kami, agar kami boleh tetap hidup sebagai anak-anak Tuhan yang berbahagia. Inilah doa kami di hari Natal yang kudus ini ya Tuhan. Semua pergumulan hidup kami pribadi, keluarga, bahkan dalam kehidupan kami bergereja, kami serahkan secara khusus ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan doa ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Ku ingin mempersembahkan yang terbaik. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kami mau memberi hati kami, hidup dan karya kami sebagai persembahan yang terbaik bagimu, Yesus. Terimalah persembahan ini sebagai rasa syukur kami atas segala kasih karunia-Mu. Sambil kita mengumpulkan persembahan melalui QR code atau nomor rekening yang tertera di layar, marilah kita bernyanyi dari Kidung Keesan, Hai Dunia, Gembiralah. Kita berdoa. Terimalah persembahan syukur kami ini ya Tuhan, sebagai tanda iman bahwa kami percaya Engkaulah yang menjamin seluruh masa depan kami dan mencukupkan semua kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir dalam memberi, berbagi, dan berkorban. Berkati jugalah persembahan ini Tuhan, agar berguna bagi perluasan gereja-Mu di dunia ini. Amin. Saudara-saudara jemaat, Natal telah tiba. Sang Natal mengetuk pintu hatimu. Berkenankah engkau mau dipakai olehnya menjadi kepanjangan cinta kasih dan damainya? Pergilah, beritakanlah kehadirannya lewat kata dan karyamu. Di bukit dan di mana jua,
Saudara-saudara yang kekasih, Allah bukan hanya memberikan Yesus Kristus kepada kita, tetapi juga membagikan visi dan misinya untuk menyelamatkan dunia. Sebagai pengikut Kristus, saudara dan saya terlibat dalam rencana Allah ini. Oleh sebab itu berilah dirimu kepada Kristus, agar terangnya bercahaya atas kita dan kuasanya bekerja di dalam kita, sehingga kita dapat menjadi terang yang penuh kuasa di sekeliling kita. Untuk itulah saudara beroleh berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sampai menyampaikan selamat dunia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah Natal kita pagi ini telah selesai. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.